Pelatihan kepemimpinan nasional diharapkan dapat mengembangkan kompetensi dan mencetak pemimpin yang handal dengan tantangan dan beban yang dihadapi. Deskripsi dari si pelayan Alkanjang yang akronimnya Strategi Peningkatan Pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang menjadi sebuah inovasi dan terobosan untuk memberikan penguatan dan peran aktif dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Proyek perubahan si pelayan Alkanjang bersama stakeholder mempunyai 3 tujuan, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Manfaat proyek perubahan yang diterima dari si pelayan Alkanjang adalah sebagai berikut. Manfaat untuk organisasi, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk pemerintah daerah, dan manfaat untuk pemerintah pusat. Tujuan dan manfaat dari si pelayan Alkanjang bersama stakeholder, maka output dan outcome yang diperoleh adalah output, tersedianya layanan manajemen pelayanan alat kontrasepsi jangka panjang atau Alkanjang yang terintegrasi di desa dan kelurahan dengan memanfaatkan kerjasama bersama stakeholder. Output, terimplementasinya pelayanan KB yang aktif, mandat dan kebijakan yang dilakukan dalam proyek perubahan si pelayan Alkanjang. Dalam proyek perubahan si pelayan Alkanjang menggunakan tools analisis SWOT. Strategi marketing digunakan peta stakeholder, yaitu latent, promotor, apatik, depender. Untuk sektor publik digunakan analisis 1C 4P. Terdapat 24 peran dan fungsi stakeholder yang mendukung si pelayan Alkanjang. Proyek perubahan si pelayan Alkanjang memiliki 7 milestone. Milestone yang pertama terdiri dari 3 kegiatan dilaksanakan pada minggu kedua mulai tanggal 6 Oktober sampai dengan 11 Oktober tahun 2022. Milestone kedua terdiri dari 4 kegiatan dilaksanakan pada minggu ketiga mulai tanggal 13 Oktober sampai dengan 17 Oktober tahun 2022. Milestone ketiga terdiri dari 4 kegiatan dilaksanakan pada minggu keempat mulai pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 27 Oktober tahun 2022. Milestone keempat terdiri dari 6 kegiatan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Oktober sampai dengan minggu pertama bulan November, yaitu pada tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 4 November tahun 2022. Milestone kelima terdiri dari 4 kegiatan dilaksanakan pada minggu pertama November sampai dengan minggu kedua November mulai tanggal 18 November sampai dengan tanggal 22 November tahun 2022. Milestone ke-6 terdiri dari 3 kegiatan dilaksanakan pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan November mulai tanggal 23 November sampai dengan tanggal 29 November 2022. Milestone ke-7 terdiri dari 2 kegiatan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember, yaitu tanggal 1 Desember tahun 2022. Tantangan dan hambatan terdiri dari 2 bagian, yaitu teknis dan non-teknis. Sedangkan ada 3 solusi yang diperoleh dari rencana tujuan jangka pendek dan jangka menengah yang dilaksanakan di satu desa dengan presentasi 50% sampai 70%. Namun implementasinya mencapai 5 desa dan kelurahan dengan presentasi 72,21%. Makna brand si pelayan Alkanjang berbentuk bulat. Bola dimaknai sebagai satu kesatuan sarana pelayanan Alkanjang yang efektif dan bisa dipakai untuk pengaturan jarak anak.
Lingkaran berbentuk rumah dengan 2 anak dan orang tua dimaknai sebagai bentuk cinta kasih dan perlindungan dalam keluarga orang tua terhadap anak. Warna biru dimaknai sebagai suatu perasaan dan pikiran yang tenang, sebagai wujud dari keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Ambon menggelar rakor bersama stakeholder dalam proyek perubahan strategi pelayanan alat kontrasepsi jangka panjang atau si pelayan Alkanjang pada Rabu 19 Oktober 2022. Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengatur dan mengendalikan jarak kehamilan dalam rangka mewujudkan kebutuhan anak mendapatkan pola asuh, asah, dan ASI terbaik. Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, Lisa Watemena. Menurutnya, untuk mencapai keluarga yang sejahtera, maka sangat diperlukan perencanaan yang baik. Bagaimana menyusun perencanaan menuju keluarga sejahtera. Harapan program ini dapat terus berjalan untuk membuka wawasan masyarakat betapa pentingnya perencanaan dalam keluarga. Menurut Lisa, TPPKK Kota Ambon aktif dalam membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan jarak kehamilan masyarakat. Ia juga berharap program ini dapat dikolaborasikan dengan PKK hingga ke tingkat desa kelurahan. Kecamatan Nusanewe, Selasa 25 Oktober, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Welly Pati menjelaskan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KB, DPPKB Kota Ambon mengembangkan inovasi terbaru melalui proyek perubahan strategi pelayanan alat kontrasepsi jangka panjang atau si pelayan Alka Panjang. Dikatakan inovasi ini tujuannya memberikan layanan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, fasilitas kesehatan, dan kelompok-kelompok kegiatan masyarakat. Di Kota Ambon selama 15 tahun terakhir masih didominasi penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek berupa pil dan suntik. Sedangkan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang seperti spiral IUD atau intrauterine device dan implan atau susuk masih sangat rendah. Pati menuturkan penggunaan Alka Panjang bisa lebih menjadi pilihan bagi para ibu mengatasi terjadinya kelahiran yang terlalu dekat. Fungsi lainnya yakni dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah kekerdilan pada anak yaitu stunting. Kampanye dan sosialisasi program metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digagas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Ambon melalui proyek perubahan strategi pelayanan alat kontrasepsi jangka panjang atau si pelayan Alkanjang mendapat respon positif warga Kota Ambon. Proyek perubahan si pelayan Alkanjang yang sudah dilakukan DPPKB Kota Ambon di 3 kecamatan menunjukkan tren positif, di mana jumlah akseptor terus meningkat. Seperti yang dilakukan di Kecamatan Baguala pada Rabu 27 Oktober, lebih dari 30 akseptor mandiri hadir mendapatkan layanan KB gratis berupa pemasangan implan atau biasa dikenal susuk. Kegiatan itu pun cukup menarik antusias masyarakat, terutama kalangan pasangan usia subur yang memang berencana untuk memasang alat kontrasepsi karena dianggap sangat praktis tanpa perlu menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik KB. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon, Welly Pati mengatakan, pelayanan alat kontrasepsi jangka panjang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KB. Dikatakan inovasi si pelayan Alkanjang tujuannya memberikan layanan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, fasilitas kesehatan, dan kelompok-kelompok kegiatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eni Kusila MPH selaku Deputi Bidang KB dan Kesro BKKBN Republik Indonesia mendukung penuh proyek perubahan yang dilakukan oleh Insinyur Juliana Bupati MSI sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon dengan judul Si Pelayan Alkanjang, yaitu strategi peningkatan pelayanan alat kontrasepsi jangka panjang bersama stakeholder. Saya berharap rancangan proyek perubahan ini bisa menjadi sebuah model untuk meningkatkan pelayanan KB di Kota Ambon dan nantinya bisa
replikasi ke seluruh kabupaten kota untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tabea. Saya Dr. Andus Budewin Melkias Watimena MSc, penjabat Wali Kota Ambon, memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya Insinyur Juliana W. Pati MSc, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon, atas gagasan proyek perubahan yang dikerjakan, yaitu si pelayan Alkanjang, strategi pelayanan alat kontrasepsi jangka panjang, serta melaunching aplikasi sistem informasi Alkanjang. Menurut saya, gagasan proyek ini sangat menarik dan diharapkan dapat meningkatkan pencatatan dan pelaporan serta merekap seluruh data pelayanan Alkanjang di Kota Ambon, sehingga memberikan manfaat besar bagi Kota Ambon yang kita cintai. Semoga proyek perubahan ini akan dapat diimplementasikan dengan baik dan pada waktunya berdampak bagi peningkatan pelayanan pada masyarakat di Kota Ambon. Sekian dan terima kasih. Saya Nyonya Lisa M. Watimena, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, mendukung aksi perubahan yang dikerjakan oleh Insinyur Juliana W. Pati MSc, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon, yang berjudul Si Pelayan Alkanjang, Strategi Pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang, untuk mewujudkan Kota Ambon menuju keluarga kecil sehat dan sejahtera. Di samping itu, dengan adanya Si Pelayan Alkanjang dapat memutus mata rantai stunting. Tolak stunting, Tabea. Saya Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Kepala DPPKB Kota Ambon, Insinyur Juliana W. Pati, atas inovasi yang dilakukan, yaitu si pelayan Alkanjang, karena sangat bermanfaat bagi warga Kota Ambon. Di satu sisi sangat berkontribusi dalam mengatur jarak anak, dan di lain sisi asupan gizi anak juga bisa diatur untuk menurunkan angka stunting. Saya Juliana Halapiri, SST MKEP, selaku Ketua Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Ambon, mendukung penuh proyek perubahan yang dilakukan oleh Insinyur Juliana W. Pati MSI selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon dengan judul Si Pelayan Alkanjang, Strategi Peningkatan Pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang bersama stakeholder. Semoga rancangan proyek perubahan ini dapat meningkatkan presentasi pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang di Kota Ambon. Sukses untuk Ibu Juliana W. Pati MSI. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti bin Kadir, alamat saya Waiheru. Saya punya anak 3, karena dengan melihat kondisi sekarang ini, maka saya dengan suami sepakat untuk jarak anak kita diatur. Untuk itu, saya memakai alat kontrasepsi implan. Yang saya tahu, implan itu alat kontrasepsi jangka panjang. Saya pakai yang 3 tahun, sehingga saya bisa mengatur jarak anak. Dengan demikian, kita bisa memperhatikan asupan gizi anak kita. Saya sangat berterima kasih untuk Ibu Kepala Dinas DPPKB dan tim yang sudah melayani kami dengan baik. Pelayanan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, yaitu Ibu Kepala Dinas, Ibu Weli dan tim medis, sangat membantu kami karena beta dan suami dengan mudah dapat mempergunakan alat kontrasepsi IUD. Dengan alat kontrasepsi IUD, beta bisa atur beta pun jarak anak. Beta anak cuma 2 saja, sehingga beta bisa memperhatikan mereka dengan segala baik.